Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Rahman. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 22230027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Function of Village People's Representative Conferred in Financial Management of Village PU atau fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Desa dalam pengelolaan keuangan Desa PO. Langsung saja yang pertama itu pembahasan teori. Secara teoritis, pengelolaan keuangan desa merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good village governance. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari berbagai pendapatan seperti dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa. Keuangan desa secara konseptual didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk aset yang dikelola untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam kerangka kelembagaan desa, Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, atau yang dalam artikel disebut sebagai Dewan Desa, memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa. Secara teori demokrasi lokal, BPD merupakan manifestasi dari prinsip partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Pasal 55 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa BPD memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, fungsi penyaluran aspirasi masyarakat, dan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan inilah yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam perspektif good governance, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. BPD sebagai representasi masyarakat desa secara teoritis berperan sebagai mekanisme checks and balance terhadap keuangan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Apabila fungsi pengawasan BPD tidak berjalan secara optimal, maka berpotensi menimbulkan penyimpangan, lemahnya akuntabilitas, dan kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu, secara teori, efektivitas pengawasan BPD menjadi fakta kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab. Dalam artikel ini, kasus yang dibahas yaitu adalah optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Desa atau BPD Dewan Desa terhadap pengelolaan keuangan Desa Po, Kecamatan Jagebob, Kabupaten Merauke. Dalam praktiknya, kepala desa masih mendominasi pengelolaan dana desa, termasuk dalam penunjukan pejabat teknis pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara langsung tanpa dasar surat keputusan yang jelas. Selain itu, Dewan Desa dan masyarakat tidak dilibatkan secara maksimal dalam penentuan program prioritas yang dibiayai dana desa. Partisipasi masyarakat dan BPD lebih banyak dilakukan pada tahap evaluasi akhir, bukan sejak tahap perencanaan dan penganggaran, menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan efektif dan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Objek penelitian dalam artikel ini adalah fungsi pengawasan desa Dewan Perwakilan Rakyat Desa dalam pengelolaan keuangan desa PO. Penelitian secara khusus menelaah bagaimana peran kewenangan dan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Desa terhadap pengelolaan dana desa yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penanggung-jawaban keuangan desa. Objek penelitian ini dikaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik nyata pengelolaan keuangan desa yang terjadi di desa PO. Teknik analisis datanya digunakan dalam artikel ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiolegal. Data dianalisis dengan cara menggambarkan dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian, yakninya menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Desa PO terhadap pengelolaan keuangan desa belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa temuan utama, antara lain pejabat teknis pengelolaan keuangan desa ditunjuk langsung oleh kepala desa tanpa dasar surat keputusan resmi. Dewan desa tidak dilibatkan secara aktif dalam penentuan program prioritas yang dibiayai dana desa. Pengawasan dana desa pada tahap prodistribusi dan distribusi belum terlaksana secara optimal.
Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa lemahnya fungsi penguasaan dewan desa menyebabkan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa. Mungkin sekian presentasi dari artikel yang saya bahas pada kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.